Bisa Ngaji, bisa dipanggil Ati. Di video kali ini, kami Narti akan membawa materi mengenai komponen penyusun kimiawi sel. Komponen penyusun kimiawi sel apa sih yang dimaksud? Oke, sebelum kita bahas materinya, kita harus tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya, kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar meliputi 1.1 mengidentifikasi komponen kimiawi sel, struktur sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran meliputi 1.1.1 siswa mampu memahami pengertian dan mendeskripsikan komponen kimia dalam sel dengan benar. 1.1.2 siswa dapat menguraikan unsur karbohidrat dalam sel. 1.1.3 siswa dapat menguraikan unsur protein dalam sel. 1.1.4 siswa dapat menguraikan unsur lemak dalam sel. Dan yang terakhir 1.1.5 siswa dapat menguraikan unsur asam nukleat dalam sel. Komponen penyusun sel apa saja sih yang kalian ketahui? Oke, perlu yang kalian ketahui, komponen penyusun sel terdiri dari senyawa organik, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Untuk video kali ini, kami Narti akan menjelaskan senyawa organik dulu ya, yaitu pertama adalah karbohidrat. Kalau mendengar kata karbohidrat, kakak teringat dengan makanan nasi, gandum, roti, singkong, ubi, tepung, dan makanan lainnya yang mengandung karbohidrat. Jadi lapar nih. Oh iya, karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Jadi, karbohidrat dalam makanan ternyata berperan penting nih untuk sel tubuh kita. Jadi, fungsi karbohidrat di dalam sel antara lain sebagai bahan baku proses respirasi sel. Jenis karbohidrat yang banyak berperan di dalam respirasi sel antaranya adalah glukosa dan fruktosa. Kemudian, karbohidrat juga berperan dalam penyusun beberapa bagian sel, seperti dinding sel pada tumbuhan. Jenis karbohidrat yang menyusun dinding sel diantaranya adalah selulosa. Nah, selain karbohidrat, komponen kimiawi sel lainnya adalah protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur C, H, dan O. Dan protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya yang utama atau didahulukan. Nah, protein juga memiliki struktur protein loh. Struktur protein pertama adalah struktur primer. Struktur primer yaitu ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk protein tersebut. Untuk yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuknya ikatan dari gugus amina atom hidrogen pada rantai sampling. Sedangkan yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier adalah interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder lainnya melalui ikatan hidrogen. Yang keempat adalah struktur kuaterner. Struktur kuaterner adalah melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Dan senyawa organik ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur C, H, dan O. Fungsi lemak dalam sel adalah sebagai penyusun beberapa bagian di dalam sel, seperti membran sel. Jenis lemak yang terdapat pada membran sel antara lain adalah fosfolipid. Untuk senyawa organik yang keempat adalah asam nukleat. Selanjutnya, asam nukleat.
Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi yang terdiri atas banyak molekul nukleotida. Fungsi asam nukleat antara lain: 1. Menyimpan, mereplikasi informasi genetik. 2. Ikut peran dalam metabolisme. 3. Menyimpan energi. Jenis asam nukleat terdiri dari DNA yang meliputi 1. Nukleotida mengandung deokribosa. 2. Bahan utama pembentukan inti sel. Yang kedua adalah RNA. RNA meliputi 1. Nukleotida mengandung ribosa. 2. Berguna dalam sintesis protein. Asam nukleat terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, basa nitrosin heterosiklin atau basa N, meliputi basa purin terdiri dari adenin guanin. Basa pirimidin terdiri dari urasil, citosin, dan timin. Yang kedua adalah karbohidrat pentosa atau RNA dan DNA. Yang ketiga, asam fosfat. Jadi ingat ya, senyawa organik terdiri dari 4. Yang pertama karbohidrat, dan yang kedua adalah protein, ketiga adalah lemak, dan yang keempat adalah asam nukleat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan sampai jumpa.